Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Kawan-kawan yang saya hormati, mari sejenak kita menyempatkan untuk melihat, memperhatikan jam dinding yang berada di tembok rumah kita masing-masing. Boleh juga jam tangan, boleh juga jam weker yang berada di atas meja. Prinsipnya sama saja. Pada jam dinding atau pada jam-jam dalam bentuk yang lain, itu terdapat jarum. Jarum sebagai penunjuk terhadap angka-angka yang ada di seputar jam tersebut. Ada yang menggunakan angka Arab, sebagian pada jam menggunakan angka Romawi. Ada juga yang menuliskan atau memuat garis-garis saja, tetapi semua kita mengenal, paham bahwa garis-garis itu mewakili atau bentuk lain dari angka yang sudah kita kenal. Jarum jam selalu berputar. Kita tidak tahu dari mana jarum jam memulai perputarannya. Kita juga tidak tahu persis pasti pada jam berapa, pada angka berapa jarum jam itu berhenti. Tetapi yang pasti, jarum jam itu berputar ke arah kanan, kemudian ke atas, ke bawah, mengelilingi seputar angka-angka yang terdapat pada jam masing-masing. Jarum jam yang menunjuk kepada angka itu menggambarkan bahwa waktu pada saat itu adalah jam 4 umpamanya, kalau dia menunjuk ke angka 4. Kalau jarum jam menunjuk ke angka 12, itu berarti sedang dalam waktu jam 12. Masing-masing kita tidak sama melihat untuk memulai membaca awal daripada angka-angka tersebut. Orang barat di Eropa umpamanya memulai dari angka 0. Nah, ini agak aneh. Angka 0 itu tidak ada pada jam yang kita lihat. Angka 0 itu berhimpitan dengan angka 12. Manakala jarum jam sudah menunjuk pada angka 12, lalu bergeser sedikit ke kanan, maka itu masuk ke jam 0, 00, 01, 02, dan seterusnya. Orang Eropa menghitung waktu berangkat dari angka 00 itu. Sebagian dari masyarakat yang lain menggunakan atau memulai bukan dari jam 00, tetapi dari angka 6. Kita umpamanya di Indonesia mengikuti perputaran jarum jam itu mulai dari angka 6. Tidak ada kita yang memulai dari angka 1.
Mengapa? Perputaran jarum jam itu menunjukkan waktu kehidupan yang kita jalani sehari-hari. Kehidupan kita sehari-hari, khususnya di Indonesia, itu dimulai ketika kita terbangun dari tidur. Jam berapa kita bangun dari tidur? Umumnya kita terbangun menyesuaikan diri dengan terbitnya matahari. Matahari terbit di sekitar jam 6 itu. Ada di antara kita yang bangun jam 7 atau jam 8. Kalau tiba-tiba kita terbangun lalu melihat jam di tembok sudah jam 7, biasanya kita kaget. Waduh, udah kesiangan ini. Begitu juga kalau kita terbangun jam 3 sebelum jam 6, jauh sebelum jam 6. Kalau kita bangun kemudian lihat arloji di tangan kita, ternyata baru jam 3. Sikap kita adalah masih lama, belum siang, tidur dulu, lanjutkan tidur panjang kita. Itu kalau kita terbangun jam 3. Tidak soal Anda terbangun jam berapa, jam 2, jam 3, jam 4, atau jam 7, jam 8, jam 9. Terpenting adalah patokan kita pagi hari itu dimulai jam 6. Mengapa jam 6? Karena matahari terbit di sekitar jam 6 itu. Lalu kita bangun di sekitar jam 6 itu. Akibatnya maka hari-hari kita mengikuti jalan jarum jam itu. Misalnya jam 8 apa yang kita lakukan? Memulai aktivitas sehari-hari. Ibu-ibu menyiapkan sarapan di rumah. Anak-anak mempersiapkan diri untuk pergi sekolah. Orang tua, bapak umpamanya, mempersiapkan diri untuk memulai kerja. Ada yang pergi ke kantor, ada yang pergi ke pasar, ada yang pergi ke ladang, bermacam-macam. Terpenting adalah aktivitas itu dimulai pada jam 8. Artinya kegiatan dimulai setelah sekitar 2 jam setelah kita bangun dari tidur, yakni jam 6 tadi. Kalau ada yang sampai di kantor umpamanya jam 10, itu terlambat. Pimpinan di kantor akan menegur kita. Kalau kita sampai di pasar membuka toko umpamanya jam 10 atau jam 11, maka orang mengatakan, wah, siang betul itu toko buka. Mengapa? Karena aktivitas itu dimulai jam 8. Kita mengikuti itu. Kita mengikuti perputaran jarum jam. Ketika jam 12 biasanya kita istirahat. Begitu seterusnya, ketika jam 6 sore kita berhenti dari aktivitas. Ada yang berhenti mulai jam 5. Ada juga yang berhenti pada jam 7 malam. Tetapi patokannya, pedomannya adalah jam 6 sore. Mengapa? Karena pada jam 6 sore, ketika jarum jam menunjuk kepada angka 6 di sore hari, matahari terbenam.
Itulah sebabnya maka di dalam Islam kalender atau penghitungan waktu itu dimulai dari sore hari, yakni jam 6. Mengapa? Karena penghitungan berdasarkan matahari terbenam atau ketika bulan mulai terbit. Kehidupan kita mengikuti jarum jam itu. Kalau ada di antara kita yang masih bekerja pada jam 12 malam, ketika jarum jam menunjuk ke angka 12, tetapi kita belum tidur, masih bekerja, maka itu secara sosiologis, secara kebudayaan itu salah. Kita tidak menggunakan waktu malam untuk istirahat. Jarum jam menunjuk ke jam 12, menunjuk kepada angka 12 malam hari itu adalah waktunya untuk beristirahat, bukan waktu untuk bekerja. Apalagi kalau hanya begadang, yang kata Oma Irama, tiada gunanya, tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada gunanya. Apa gunanya? Umpamanya ada kebutuhan keluarga yang sangat penting, harus berangkat keluar kota. Kawan-kawan yang berdomisili di Indonesia Timur, di Papua umpamanya, kalau dia berangkat dari Jakarta pulang ke Papua itu biasanya pesawat itu di sekitar jam 12 itu persiapan untuk keberangkatannya. Bisa saja seperti itu begadang yang ada gunanya. Tetapi kalau tidak ada keperluannya, tidak beristirahat, bahkan masih bekerja umpamanya, maka itu sebuah kesalahan. Seharusnya jam 12 itu tidur, memulihkan kembali tenaga, pikiran, mental yang kita miliki. Nanti pada jam 6 kita bangun lagi. Tentu saja sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Tadi saya sudah sampaikan, ada yang bangun jam 5, ada yang bangun jam 4, jam 3, bahkan jam 2. Ada juga yang jam 7 atau jam 8. Sesuai dengan kebiasaan. Tetapi sekali lagi, pedoman kita adalah angka 6 yang ditunjuk oleh jarum jam, menandakan siang sudah datang, malam sudah pergi, matahari sudah terbit. Lalu sesudah jam 6 apa yang kita kerjakan? Sama seperti kemarin. Persiapan. Ibu-ibu rumah tangga mempersiapkan sarapan pagi. Anak-anak bersiap untuk pergi sekolah. Bapak-bapak menyiapkan diri untuk pergi bekerja. Begitu seterusnya. Sampai dengan jarum jam menunjuk ke angka 6 pada sore hari. Kita berhenti bekerja, memasuki suasana malam hari yang gelap, yang hening, yang sepi. Kita meninggalkan pekerjaan. Matahari sudah terbenam. Malam hari kita gunakan waktu untuk istirahat, untuk tidur. Sampai jam berapa kita tidur? Balik lagi. Patokannya, pedomannya sampai jam 6. Saat jarum jam menunjukkan ke angka 6. Jadi kawan-kawan sekalian, kehidupan kita sehari-hari mengikuti perputaran jarum jam itu.
Bayangkan, jarum jam kita jadikan pedoman. Jarum jam kita ikuti. Kalau jam 6 pagi hari yang kita kerjakan adalah A. Nanti jam 8 yang kita kerjakan adalah B. Jam 12 C. Jam 4 sore D. Jam 6 E. Begitu seterusnya. Setiap hari kita mengikuti siklus jam yang ada di tembok dinding rumah kita atau pada jam tangan kita. Orang-orang modern malah membuat schedule, jadwal yang rigid, apa yang harus dia kerjakan setiap hari. Tetapi polanya sama, mengikuti matahari terbit, matahari terbenam, mengikuti perputaran pergantian siang dan malam hari. Perjalanannya adalah persis seperti jarum jam yang berputar itu. Kawan-kawan sekalian, harap berhati-hati. Jam sebagaimana yang kita pahami adalah menunjukkan waktu. Dari dahulu sejak zaman Mesir kuno, yakni orang-orang Mesir yang menemukan jam, sampai dengan zaman modern sekarang ini, bisa jadi sampai nanti menjelang hari kiamat, semua kita mengikuti pedoman waktu itu berputar sebagaimana perputaran jarum jam. Kita lanjutkan menjadi hari. Hari juga begitu, Senin, Selasa, Rabu, sampai Minggu. Habis Minggu, balik lagi ke Senin. Kalau hari ini kita adalah hari Senin, maka kita ketemu lagi dengan Senin. Minggu depan kita ketemu lagi dengan Senin. Seperti siklus. Tahun, bulan juga begitu. Dari Januari, Februari sampai dengan Desember. Habis Desember balik lagi kita ke Januari, Februari, Maret. Kita mengatakannya sebagai kehidupan ini seperti siklus jarum jam. Perputaran bumi, perputaran matahari. Apakah memang demikian? Kawan-kawan sekalian, waktu yang diciptakan oleh Tuhan tidak dalam format berputar seperti jarum jam. Waktu itu adalah durasi. Ada titik awal, ada titik akhir, ada permulaan, ada akhir. Jadi dia tidak berputar balik lagi, balik maning, enggak. Waktu berjalan seperti garis lurus ke depan, maka ketika kita sudah berada di posisi di depan itu, yang di belakang itu tinggal, tidak mungkin balik lagi. Kalau kemarin kita ketemu dengan hari Jumat, maka Jumat yang kemarin itu sudah hilang, sudah tinggal, tidak bakal kembali lagi. Yang kita temukan Jumat pada minggu ini adalah Jumat yang berbeda dengan Jumat yang lalu. Demikian pula Jumat yang akan datang. Bulan juga begitu, tahun juga begitu. Karena perjalanan waktu itu lurus. Oleh sebab itu maka kita menoleh ke belakang pun tidak bisa sebetulnya. Menoleh ke belakang dengan sejarah umpamanya, itu hanya melihat catatan-catatan saja. Kita bicara tentang tahun 1945. Pada tanggal 17 Agustus itu
terjadi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maka pada tahun ini diselenggarakan juga pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi pada tahun ini itu bukan yang terjadi pada 17 Agustus tahun 1945. Bukan pengulangan. Kita membaca catatan saja. Itu yang disebut sejarah. Melihat sejarah ke belakang itu berarti kita mencoba membaca catatan-catatan pada waktu yang lalu. Kawan-kawan sekalian, memanfaatkan waktu pada saat ini menjadi penting. Orang yang bisa lebih baik pada hari ini daripada kemarin adalah orang yang beruntung. Tetapi kalau hari ini sama dengan hari kemarin pada waktu yang lalu, maka itu orang yang merugi. Logikanya tentu saja karena waktu sudah lewat, waktu sudah berlalu. Bagaimana kita menyikapi waktu itu sangat tergantung kepada bagaimana paradigma, kepercayaan, mindset, visi yang kita miliki. Orang-orang Arab mempunyai ungkapan waktu adalah pedang. Apabila tidak kita potong pedang itu, maka pedang akan memenggal leher kita. Kejam sekali ungkapan itu. Ya, kenapa? Karena ya mungkin ungkapannya lahir pada suasana peperangan. Tapi itu mengingatkan kepada kita untuk waspada. Bandingkan umpamanya dengan orang barat. Time is money. Waktu adalah uang. Itulah sebabnya maka orang-orang barat sepenuh waktu bekerja untuk mendatangkan uang, untuk mencari uang, untuk making money, mencetak uang. Sehingga siklus perjalanan kehidupan hari-harinya seperti yang digambarkan oleh jarum jam di tembok kita itu diisi sepenuhnya dengan mencari uang. Apakah kita juga akan begitu? Kita dapat mendefinisikan, menyikapi perjalanan waktu itu sesuai dengan pemahaman tujuan hidup kita masing-masing. Kalau kita mengikuti jarum jam yang ada pada jam tangan kita, pada arloji atau beker atau jam tembok kita, dia berputar, maka hidup kita berputar juga. Kita bisa terjebak ke dalam perangkap melakukan kehidupan yang sia-sia. Hidup tidak berulang. Hidup bukan merupakan siklus. Hidup tidak berputar mengelilingi angka-angka sebagaimana angka yang tertera pada jarum jam atau pada jam tembok kita masing-masing. Waktu itu berjalan lurus. Ada durasi, ada batas awal, ada batas akhir. Bagaimana kita mengisinya? Mudah-mudahan perbincangan seperti yang kita lakukan saat ini menjadikan pemikiran, introspeksi, evaluasi. Jangan-jangan kita sudah terjebak kepada jarum jam yang berjalan berputar itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Semoga kawan-kawan mengikuti perbincangan yang akan datang pada channel yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.